Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi sahabat statistik semua. Pada kesempatan ini kami sharing tentang seni mengolah data statistik dengan software Rizrel. Ya, salah satu software aliran SEM covariance sama seperti Amos, dan tema kali ini adalah bagaimana software ini mengatasi data tidak normal yang menurut hemat kami sangat luar biasa, sangat powerful, namun jarang dilirik oleh banyak orang. Padahal software ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam mengatasi data tidak normal. Oke, sebelum lebih jauh, mohon izin sahabat statistik untuk subscribe di channel kami, channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga channel kami terus-menerus memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Oke, ini adalah model penelitian kita dari Chu, Linderman, dan Schroeder tahun 2007. Ini model penelitiannya ya. Ada structural method, skolical method, mempengaruhi tentang learning dan knowledge, dan mengaruhi terhadap performance ya, kinerja pegawai atau mahasiswa. Seperti ini kita model penelitiannya ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di dalam video tutorial pertama, menurut Vinay dan Stefano tahun 2006, ada 4 metode untuk mengatasi data tidak normal. Yang pertama asymptotic distribution V, kemudian Satola-Bandler, Robust, WLS, dan Bootstrap. Nomor 1 dan nomor 3 menggunakan sampel yang sangat besar dan tidak efektif ya di dalam penelitian. Yang kedua adalah Satola-Bandler Chi-square, ini digunakan di Rizrel ya, sedangkan yang keempat Bootstrap digunakan di Amos ya. Oke, di dalam referensi yang lain ya, menurut Schumacher dan Lomax ya, ini ada referensi lainnya, saya tambahkan di sini menurut Schumacher dan Lomax. Menurut Schumacher dan Lomax, salah satu metode yang lainnya adalah menggunakan option normal score ya. Rizrel sudah memiliki option ini, normal score ini, yang dapat mentransformasi data secara univariat ke dalam bentuk distribusi normal. Ya, ini juga perlu kita coba ya, menurut hemat kami ini juga perlu disampaikan. Yang kedua, nanti kita coba penskalaan Satola-Bandler Chi-square ya, yang banyak digunakan. Oke, kita masuk ke dalam raw data penelitian kita seperti ini. Lalu data penelitian ini kita save as dalam bentuk CSV atau dalam bentuk text tab ya. Oh, mohon maaf, ternyata Rizrel yang saya gunakan, Rizrel 88 student, bisa digunakan untuk Excel versi 97 ya. Save dalam bentuk Excel 97. Oke, sudah. Ini kita save dulu, datanya sudah ada ya. Kita save, kita tutup. Oke, kita buka Rizrel seperti ini. Pertama kita import data dulu ya, import data penelitian kita dalam bentuk Excel. Cari penelitian kita saya simpan di Rizrel ya, Rizrel 1. Oke, ini dia data penelitiannya. Oke, kemudian kita kasih nama saja, misalnya tesis namanya ya. Nama penelitian kita tesis. Oke. Langkah pertama dalam Rizrel adalah mendefinisikan variabel dalam bentuk skalanya metrik ya, continuous atau metrik, apply to all, oke. Kemudian jangan lupa untuk di save ya. Sekali lagi jangan lupa datanya di save. Saya ulangi, data, define variable, block semuanya, kemudian variable type, continuous, apply to all, oke, kemudian save. Oke, namanya adalah tesis, nama data kita. Kemudian datanya kita olah dulu ya, untuk mengetahui distribusi normal, statistik, output option, normal multivariat. Di sini normal multivariat. Asumsi SEM itu adalah normal multivariat. Kemudian kita periksa dulu datanya apakah berdistribusi normal. Hasil di sini menunjukkan data tidak normal ya. Nah, ini datanya tidak normal. Ya, datanya tidak normal. Kita bisa lihat dari squareness ya, v-value-nya maupun kurtosis, v-value-nya lebih besar, lebih kecil dari 0,05, berarti data tidak normal. Ya, v-value dari kurtosis maupun squareness kurang dari 0,5 menunjukkan data tidak normal. Oke ya, v-value-nya, v-value kurtosis maupun squareness kurang dari 0,5 menunjukkan data tidak normal. Oke, kita periksa di sini v-value kurang dari 0,05. Oke, pengujian kurtosis atau squareness, maka data tidak normal, multivariat ya. Oke, kita tuliskan kalau kurang dari 0,05 maka
data tidak berdistribusi normal multivariat. Ini hasilnya. Ya, kalau secara univariat bisa kita lihat di sini ada beberapa data yang normal, ada beberapa data yang tidak normal, ya. Tapi sebagian besar sepertinya normal. Oke, kita bisa melakukan transformasi data ini ke dalam bentuk normal score. Bagaimana caranya? Klik normal score. Oke, klik add, kemudian klik option, simpan di sini, tulis. Misalnya datanya kita rubah menjadi tesis normal score titik PSF. Sekali lagi tulisannya adalah, atau kita singkat saja, namanya adalah tesis trans misalnya, tesis trans.psf seperti ini. Kita singkat saja, tesis trans.psf. Oke, run. Oke. Kemudian setelah itu kita buka raw datanya, file open, sintaknya ganti menjadi prelist. Nah, ini adalah hasil transformasi data tadi. Skala Likert 1 sampai 5 sekarang sudah berubah menjadi data seperti ini. Oke, kemudian kita klik edit data, define variable, udah continuous ya. Oke, kemudian kita lihat apakah datanya transformasi normal ini memperbaiki distribusi normal, ya. Oke, ini hasilnya. Oke, nah ini sudah sedikit lebih baik ya. Sepertinya sedikit lebih baik. Bisa kita lihat di sini hasil dari squamous dan kurtosisnya secara keseluruhan lebih baik daripada sebelumnya ya. Ya, dari hasil squamous dan kurtosis sebagian besar, bahkan squamous dan kurtosis secara kurtosis ini hampir sebagian besar normal ya, secara univariat, hanya 2 saja yang tidak nih. Dan juga ini memperbaiki multivariatnya ya, multivariatnya nih skornya lebih kecil dibandingkan sebelumnya tanpa normal score. Itu cara yang pertama. Jadi raw data ini nanti bisa digunakan sebagai input data untuk mengatasi ketidaknormalan data ya, input data. Jadi kita bisa menggunakan RISREL ini estimasi data dengan transformasi normal score ya. Kita bisa menggunakan nanti data tersebut, kita tarik data tersebut sebagai input data normal score. Oke, yang kedua, cara yang paling populer yang digunakan banyak orang adalah dengan menggunakan penskalaan Bandler Chi-square atau menambahkan asymptotic covariant matrix. Oke, bagaimana caranya? Cara yang kedua, jadi kita menggunakan sekarang ini adalah cara yang kedua. Nah, ini penskalaan Bandler Chi-square ya, gimana caranya? Oke, kembali ke raw data, kita buka datanya dalam bentuk prelist, data kembali yang pertama. Oh, mohon maaf, datanya tadi tesis ya. Oke, datanya data tesis. Kita buka, ini dia datanya ya. Nah, dari raw data mentah kita, ini cara yang kedua ya, cara yang kedua. Ini cara yang kedua, sekali lagi menggunakan penskalaan Bandler Chi-square. Itu kita masih ke statistik, kemudian ke output option, kemudian kita tambahkan di sini matrik ya. Ya, jadi tulis saja tesis.acm. Jadi kita buat matrik namanya matrik tesis.acm. Oke, kita klik, dah. Selesai ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita buat program penelitian kita. Sebentar, saya sudah buat raw data ininya. Nah, ini dia agar memudahkan kita ya. Kemudian kita file new, syntax only, klik syntax only. Oke, kemudian setelah itu kita nulis sintaknya. Sintaknya sederhana. Coba satu persatu saya jelaskan. Oke, saya besarkan hurufnya 20. Oke, sebentar, sedang proses. Saya besarkan ya, tulisannya 16. Oke, model penelitian non-normal misalnya ya, huruf besar semua, non-normal. Raw data from file D RISREL 1, tadi saya menyimpan di folder RISREL 1. Ingat folder tempat saya menyimpan data di RISREL 1. Oke, nama datanya bukan learning, tadi nama datanya tesis. Oke, PSF, sudah. Ketik seperti ini, asymptotic covariant matrix from file. From file D
Ini tidak bisa nih, ini harus agak kecil ya. Terpaksa ini jangan 16 ya. 12. Oke, bisa nggak ya? Oke, bisa. Mohon maaf nih agak kecil. From file D Risrel 1, nama matrik yang tadi kita buat adalah tesis.acm. Oke, langkah selanjutnya adalah sampel size 161, jumlah penelitian kita, tulis relationship. Oke, kemudian kita tulis ini latent variable. Tadi kita tuliskan lagi di sini latent variable. Latent variable, nama latent variabelnya apa saja penelitian kita, ya. Kita tulis nama latent variabelnya. Oke, kita copy saja. Oke, latent variabelnya penelitian kita yang terlibat apa saja. Ini ya, sudah ada struktural, psikologi, learning, null, dan performance. Kemudian kita buat ininya, apa namanya, model pengukurannya. Oke, model pengukurannya ini sesuai dengan model kita ini, SM1, SM3, PS1, PS3, LB, kemudian KC, kemudian PR. Oke, kita buat seperti ini. Ya, kita tarik SM1 sampai SM3 milik variabel struct. PS, psiko, LB1 sampai LB3 learning, bisa juga dibuat seperti ini, SM1, SM2 huruf besar semua, SM3 boleh seperti ini, PS1, PS2, PS3 sudah. Atau kita singkat LB1 sampai pakai strip ya, kalau nanti variabel banyak misalkan sampai 10, kalau kita tulis satu-satu cukup panjang. Oke, kemudian kita tulis options titik 2 ya, kita klik options titik 2, kita pakai ini saja, SCEF saja cukup. Kemudian selanjutnya adalah kita klik path diagram dan end of program ya. Oke, sudah ya. Oke, ini dia sintaknya sederhana ya. Sekali lagi sintaknya sangat sederhana sekali ya. Ini yang pertama ditulis apa adanya seperti ini, kemudian latent variable sample size, kemudian ini model pengukurannya, kemudian terakhir ini yang berubah hanya ini saja. Oke, ini kita save dulu. Kita save dalam bentuk sintak, misalnya namanya adalah tesis, CFA tesis. Kita buat dulu CFA tesis. Kita save seperti ini. Kemudian kita run. Oke. Ini hasil model pengukurannya ya, kita seperti ini. Ini sama, langkah-langkah berikutnya sama. Hanya saja Risrel mengeluarkan output robust maximum likelihood ini yang kami sebutkan. Ya. Nah, ini yang kami sebutkan tadi, Risrel mengeluarkan output robust maximum likelihood. Ya. Ini Risrel mengeluarkan output, saya besarkan 16. Mudah-mudahan bisa ini. Oke, bisa ya. Nah, Risrel mengeluarkan output yang namanya robust maximum likelihood ini. Oke. Jadi output selanjutnya ini sudah menggunakan taksiran dari robust maximum likelihood. Ya, untuk menangani data ketidaknormalan. Langkah selanjutnya ini adalah goodness of fit-nya, kemudian kita periksa completely standardized solution-nya, ya, kemudian kita periksa nanti pengujian hipotesis dan lain-lainnya. Ya, sekali lagi langkahnya sama seperti kayak Risrel biasa, dan menurut hemat kami ini sangat powerful sekali. Dalam beberapa cases saya sering membandingkan output dengan data yang sama antara Risrel dengan Amos, dan ternyata hasil Risrel di beberapa cases ya, tidak di semua cases, itu menunjukkan hasil yang lebih baik. Dan mengeluarkan Satola Bandler chi-square ini yang akan kita gunakan sebagai v-value pengujian chi-square-nya. Ya, ini nilai NFI, CFI yang lainnya lebih baik ya menggunakan Satola Bandler chi-square ini. Silakan dicoba ya. Ini NFI, CFI, RFI yang lainnya. Oke. Di Risrel juga kita bisa mengetahui apakah distribusi residualnya berdistribusi normal atau tidak. Ya. Ini bisa kita tambahkan di sini RS.
Silakan ditambahkan di situ rs, di run. Lihat di outputnya, ya. Nah, ini distribusi dari residualnya ya, menunjukkan tidak normal ini. Ya, lihat tidak sekitar garis miring melintang ya. Oke, ada beberapa responen yang menyimpang sepertinya ini. Ya. Oke, ini adalah distribusi normal kuantilnya ya, sudah dikeluarkan oleh Risrael. Bisa kelihatan gambarnya seperti ini ya. Ini yang tidak ada di dalam Amos ya. Oke. Ini distribusi histogram dari data, bisa kita lihat ada beberapa responen yang menyimpang seperti ini. Ya. Ya, tapi sebagian besar ada di sekitar garis normal ini. Oke, oleh karena itu maka salah satu metode perbaikannya adalah dengan menerapkan Satora Bandler Chi-square yang nanti akan menghasilkan penaksirnya bukan maksimum likelihood lagi, tapi ada robust maksimum likelihood. Oke, nanti pengujian model strukturalnya sama. Ya, kita kembali misalnya ke depan, kita pengujian model strukturalnya. Ya, performance sama dengan dari learn dan know. Ya, kita lihat lagi dari modelnya. Untuk pengujian hipotesisnya kita lihat lagi. Know dipengaruhi oleh learn. Berarti know sama dengan learn dan nanti know dan learn dipengaruhi oleh struct dan dipengaruhi oleh psycho. Oke, kita run. Nah, ini adalah pengujian model strukturalnya. Ya, pengujian model strukturalnya untuk signifikansinya kita lihat di sini. Nah, ada jalur dari struktural method ke know yang tidak signifikan ya. Menurut hemat kami ini cukup bagus dan powerful dan sangat luar biasa sekali. Namun Risrael ini jarang banyak digunakan orang. Mohon maaf. Dan cara mengatasi Risrael untuk data tidak normal ini sangat-sangat powerful menurut hemat kami. Cukup menambahkan option dari robust maximum likelihood saja. Ya, sekali lagi cukup menambahkan matrik ini saja. Ya, ini sudah mengatasi ketidaknormalan data. Ya, sekali lagi itu mungkin yang bisa kami presentasikan, ini sudah ada di dalam PowerPoint kami ya, mengatasi data tidak normal. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Sekali lagi kami sampaikan bagaimana Risrael menangani data tidak normal dengan option nomor 2, Satora Bandler Chi-square, dengan menambahkan input matrik covariance ya, dengan menambahkan input matrik covariance ya, ini input nih, input matrik covariance. Oke. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada sahabat statistik semua. Risrael sangat mudah dan sangat powerful. Menurut hemat kami, jangan lupa untuk subscribe di channel kami Ibu Statistik 1000 halaman. Jika ingin memiliki tutorial ebook statistik 1800 halaman, ada SPSS, Amos, Risrael, Stata, War, PLS, dan JSP. Silahkan untuk mengkontak nomor HP saya di sini. Ya, sekali lagi. Mudah-mudahan ebook ini memberikan kemanfaatan. Ini sudah update Smart PLS 4 ini ya. Saya lupa menambahkan ini, Smart PLS 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.